Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kita di Aceh Bergerak melakukan podcast pada hari ini dengan tamu yang sangat luar biasa. Selamat datang Pak Maimun. Selamat datang. Terima kasih juga kepada Aceh Bergerak Ya. telah mengundang saya untuk bincang-bincang di podcast Aceh Bergerak. Ya Bang, apa kegiatan Abang dalam waktu dekat ini Bang? Seperti yang mungkin sudah Aceh Bergerak sudah melihat kegiatan saya, program Sembako Jumat. Program Sembako Jumat ini saya lakukan sebelum pasca pandemi COVID-19. Ada 4 bulan sebelum COVID ini. Berawal saya lakukan ini sedekah Jumat ini, saya bersama istri. Alhamdulillah saya ada rezeki dan istri pun bekerja. Ya dari nominal yang sangat kecil ya, tapi kami merasa sedekah itu kan tidak ada nilai harus besar. Jadi kami memulainya dari kecil berupa saya 100.000 misalnya, istri juga memberikan 100.000. Saya berkeliling seputar lingkar rumah saya. Kemudian saya pindah lokasi ke seputar, masih juga di lokasi Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan kemudian saya share di handphone saya, ada di WA, di story ya. Saya share. Kemudian alhamdulillah teman-teman merespon, menanyakan kepada saya, kegiatan apa itu Bang? Setiap Jumat Abang kok ada postingan-postingan di story Abang itu. Ya saya setiap Jumat mengantarkan sembako berupa 1 kilo gula, 1 kilo minyak goreng kemasan, kadang ada beras 5 kilo, dan itu tidak tentu berupa berapa banyak, berawal dari kecil. Dan alhamdulillah sampai saat ini teman-teman bahkan dari seluruh Indonesia, bahkan dari Kalimantan, dari Jakarta, dari luar provinsi Aceh langsung ikut menyumbang. DM melalui HP saya, ada tag melalui WA, dan mereka ikut berpartisipasi. Ya saya lakukan ini semua mencari ridha Allah. Ditambah dengan pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan, saya juga mengatakan kepada istri, ini sepertinya harus lebih jauh lagi. Dan jadi Bang kan kita tahu bersama Bang, untuk kegiatan sosial itu kan sebenarnya berat Bang. Apalagi kita melihat dengan kondisi sekarang. Itu ide awal Abang untuk melakukan kegiatan Jumat berbagi itu, ide awalnya tuh dari mana sih? Itu terpanggil dari lubuk hati. Di usia saya merasa udah 50 tahun usia saya ini masih penuh bergelimang dosa. Jadi saya terpanggil untuk melakukan sesuatu. Apa sih yang bisa selain ini investasi akhirat buat saya, dan saya juga mengajak teman-teman, saudara, kerabat yang ada di keliling saya, juga teman-teman kebetulan saya profesi sebagai race komentator. Jadi banyak teman-teman juga anak-anak dari pembalap, orang tua dari pembalap, si ayah juga saya ajak, marilah kita melakukan sesuatu yang bermanfaat di tengah pandemi COVID-19 ini yang berkepanjangan. Kita tidak tahu sampai saat ini sudah 8 bulan ya, pas 9 bulan berlalu, belum ada tanda-tanda akan berakhir. Jadi otomatis saya juga terkena dampak profesi saya sebagai komentator. Kadang-kadang juga saya MC lepas di kegiatan olahraga khususnya. Di tengah pandemi ini saya otomatis terdampak oleh itu. Tapi saya alhamdulillah diberikan oleh Allah, saya masih punya alhamdulillah badan yang sehat, punya kaki, punya mata, punya tangan. Di usia yang 50 tahun ini, seperti saya katakan tadi, masih bergelimang dosa. Apa yang bisa kita lakukan buat masyarakat, buat membantu meringankan
saudara-saudara kita yang terdampak oleh COVID-19. Oke bang, awal mulanya itu abang bergerak dengan siapa-siapa aja nih pelopor untuk Jumat berbagi ini bang? Berawal memang dari saya pribadi bersama istri, kami berdua, kemudian setelah ini diekspos oleh beberapa media, jadi kegiatan saya ini mungkin sudah banyak diketahui ya oleh teman-teman dari Aceh, luar Aceh juga. Jadi mereka otomatis kontak melalui handphone saya, karena Media sosial lah bang ya? media sosial saya. Mereka ingin ikutan, mereka juga, dan mereka mengatakan, bang, Pak, jangan di tag nama saya, kadang-kadang melalui Instagram, melalui WA kan. Dan juga kegiatan ini dalam sebulan sekali ada saya buat berupa video itu sebagai bentuk laporan saya kepada sahabat dermawan atau hamba Allah yang telah ikut mendonasi sedekahnya. Kemudian saya kirim kembali video itu kepada hamba-hamba Allah yang Bentuk pelaporan bang ya? bentuk pelaporan saya kirim kembali, dan juga terus sampai insya Allah sampai esok juga Jumat. Sampai saat ini hari ini sudah ada donasi yang hari Minggu ada 250.000, pagi tadi saya dapat 100.000, kemudian kemarin ada 200.000. Jadi tidak tentu nilainya, tidak tentu. Itu tergantung berapa dermawan yang ingin menderma rezekinya bang, yang Benar. dikasih melalui abang. Benar. Jadi bang, sekarang ini lebih kurang bang, berapa rumah udah abang beri bantuan itu bang, lebih kurang? Kalau Selama rumah masa pandemi ya? atau kakak itu kalau 100-an lebih. 100-an lebih. Nilai nominal yang masuk ke rekening saya itu lebih dari 80 juta, hampir sampai 100 juta yang sudah saya salurkan. Dan ada juga berupa barang, karena hamba Allah, sahabat Narmawan yang menitipkan barang. Menitipkan barang ada berupa beras 5 kilo, ada juga dia belikan minyak kemasan, dan telur. Jadi berupa barang dia titipkan ke saya, lantas hari Jumatnya saya antarkan. Jadi selama ini saya Banda Aceh dan Aceh Besar. Jadi mohon maaf juga melalui podcast Aceh Bergerak ini, saya mohon maaf. Mungkin teman-teman yang di provinsi, maksud saya di kabupaten di luar Banda Aceh dan Aceh Besar, bukan saya tidak bergilir ke sana. Cuman di masa pandemi ini saya juga terbatas bang, pergerakan kita ya, karena kondisi pandemi. Insya Allah ke depan juga saya akan berpindah kota seperti teman-teman di Biren, di Pidi. Mereka respon positif dan ingin ikut menjadi sahabat Narmawan di kabupaten tersebut. Kapan nih bang untuk dibuat di Melabuh misalnya, di Pidi, di Biren, Lok Semawe? Saya bilang mohon bersabar, karena juga saya karena pandemi ini masih turun lagi. Aceh sekarang bukan malah menurun, meningkat jumlah penderita COVID yang nah, jadi ya satu juga saya himbau kepada masyarakat, patuhilah protokol kesehatan, seperti memakai masker. Memakai masker ini kan saya menjaga Anda menjaga saya. Jadi bukan juga untuk karena takut dirazia. Jadi satu kebutuhan. Jadi pada saat memberi bantuan pun abang dan tim itu terjaga juga dari COVID-19 nih bang ya? Benar. Ini banyak nih orang penasaran nih bang kan. Jadi siapa-siapa aja yang menerima manfaat atau yang menjadi orang yang menerima sembako tiap Jumat nih bang? Siapa aja tuh bang? Baik.
yang tiap Jumatnya saya prioritaskan kepada anak yatim, duafa, dan disabilitas. Tapi ada juga, bukan tidak kemungkinan, duafa yang orang memang kurang mampu. Selama ini saya jalan berkeliling, saya tidak menitipkan ke aparatur desa atau kepada seseorang untuk diantarkan. Selama ini saya langsung mengantarkan langsung. Ketika sampai desa tersebut, saya tanya kepada masyarakat di mana ada anak yatim yang masih kecil-kecil. Mereka tunjukkan rumahnya, langsung saya antarkan dan serahkan. Dan juga sampai saat ini bahkan banyak juga yang menitipkan bukan hanya sembako, kayak teman-teman ada usaha bengkel, mereka menerima servis gratis dan ganti oli kepada bapak-bapak becak yang untuk diserviskan atau diganti oli, bahkan diberikan busi juga. Jadi saya buatkan kupon. Ada beberapa bengkel di Lampase, ada di sini juga, ada di Lambu, dan juga ada yang menitipkan oli diserahkan kepada, karena di masa pandemi ini otomatis menurun ya pendapatan omset, orang juga jarang berpergian, otomatis berkurang. Jadi oli tersebut saya serahkan dan prioritas kepada bapak becak yang usia 60 tahun. Bahkan ada yang 80 tahun. Masih nari becak? Jadi ya mereka terharu, senyum bahagia setelah saya serahkan oli, ada satu busi, dan juga bukan hanya di Banda Aceh besar juga. Berarti Abang, ini kan udah jalan lebih kurang dari bulan berapa? Dari bulan 3 ya? 3 bulan sebelum 3 bulan tahun. berarti tahun yang lalu? Tahun yang lalu. Tahun 2019, akhir Bang ya? Ya. Sampai dengan sekarang nih, ada nggak kendala-kendala yang Abang hadapi ketika memberi bantuan atau dalam kegiatan setiap Jumat berbagi ini, Mas? Ya, alhamdulillah sampai saat hari ini tidak ada kendala yang betul-betul bagi saya. Bahkan kalaupun jumlah donasi besar, pada seperti kadang-kadang sampai ada lebih dari 5 juta untuk tiap Jumat saya antarkan, saya membutuhkan kendaraan, teman-teman hamba Allah, sahabat dan maman menawarkan kepada saya, Bang, kalau butuh bantuan telepon atau dikontak Bang. Seperti ada 2 minggu yang lalu, memang barangnya banyak, ada yang nyumbangkan juga, bahkan baju baru, karena ada teman kebetulan di Pasar Aceh, dia punya toko, dia inginkan bajunya tuh mau diobral ya, mungkin cuci gudang 50%. Tapi begitu dia lihat program saya ada, dia berpikir kenapa nggak saya sedekahkan aja, mendapatkan pahala. Jadi nggak jadi dia obral, dia sedekahkan, dia titip ke saya, Bang, tolong Abang ini kan kepada yang berhak. Dan juga ada juga yang sedekah Jumat berupa nasi kotak kepada anak yatim. Jadi bermacam-macam. Saya juga nggak mungkin nolak, karena ya pahalanya kan ini kan bersama-sama. Jadi karena ini sedekah Jumat, hamba-hamba Allah yang di luar sahabat dermawan menitipkan barang-barang lainnya, ya saya terima. Ada juga yang santunan kepada anak yatim. Jadi selama ini ditambah saya tidak bisa bekerja karena pandemi ini, bukan berarti saya duduk diam. Seperti saya katakan tadi, di usia yang 50 ini, jadi saya ingin mencari ridha Allah, membantu masyarakat. Oke Bang, terakhir nih Bang, kira-kira apa harapan Abang dan kemana nanti akan dibawa lebih besar lagi atau kayak mana nih Bang setiap Jumat berbagi ini Bang? Ya, harapan saya kepada teman-teman, sahabat Darmawan, terutama saya ucapkan terima kasih melalui podcast Aceh Bergerak.
yang sudah membantu program sedekah sembako Jumat, dan juga harapan saya juga kegiatan ini tidak mesti titip melalui saya. Banyak hamba-hamba Allah ataupun rekan-rekan lainnya di luar sana yang melakukan hal seperti ini. Di tengah pandemi yang masih berkepanjangan, marilah kita bersama-sama, kita jangan berharap kepada pemerintah dan negara, karena perbuatan ini perbuatan yang benar-benar mencari ridha Allah. Kita investasi akhirat, bersama-sama kita bantu masyarakat, dan juga teman-teman seperti di Abdia, di Biren, di kabupaten lain, di Aceh Singkil juga melakukan hal ini. Saya juga bukan mencari popularitas, bukan tujuan akhir saya. Dan ada juga saya buatkan video ataupun foto, itu hanya ingin syiar saya, syiar mengentuk pintu kawan-kawan di luar sana agar marilah kita membantu yang selama ini teman-teman yang sudah berikan. Saya apresiasi sekali. Oke Bang, terakhir Bang, kira-kira bagi kawan-kawan yang punya kemampuan nih Bang, kawan-kawan mungkin sahabat-sahabat Aceh Bergerak dimanapun kawan-kawan berada, atau siapapun yang menonton nantinya podcast Aceh Bergerak ini, kemana bisa disalurkan bantuan ini Bang? Misalnya ada yang ingin membantu itu baik berupa barang maupun uang, itu bisa dibantu kemana Bang? Saya ada buatkan flyernya seperti brosur gitu, program sembako Jumat. Saya buatkan rekening dan nomor WA saya. Jadi kalau sering di akhir kayak video saya, nanti mungkin melalui podcast Bergerak ini juga saya titipkan. Mungkin sahabat Darmawan atau hamba Allah yang ingin berpartisipasi seikhlasnya, 10.000, 1.000 rupiah pun saya terima, saya salurkan. Karena sedekah itu bukan dari nominal, kita mencari ridha Allah dari keikhlasan. Apapun bentuknya, saya siap, insya Allah akan saya salurkan. Mohon maaf, untuk selama ini baru Banda Aceh dan Aceh Besar. Saya belum bisa meluas untuk ke kabupaten lainnya. Tapi PR bagi saya, ketika pandemi ini nanti udah berakhir, insya Allah saya akan berkeliling Aceh. Saya diberikan kesehatan, saya akan lakukan hal ini. Oke, bagi kawan-kawan Aceh Bergerak, dimanapun kawan-kawan berada maupun penonton nanti di channel YouTube kita di Aceh Bergerak Official, itu nanti kita izin Bang, kita pasang selayar Jumat Berbagi. Jadi kawan-kawan silahkan mendonasikan baik itu barang maupun uang ya. Itu nanti kita akan posting di akhir video kita. Mungkin itu Bang, mudah-mudahan gerakan Jumat Berbagi Abang dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terus bisa berkembang Bang. Mungkin nggak hanya di Aceh Besar dan Banda Aceh, itu bisa di kabupaten-kabupaten yang ada di Aceh dan bisa merambah ke Indonesia Bang. Insyaallah. Amin, mudah-mudahan Bang ya. Amin. Oke, kawan-kawan penonton Aceh Bergerak Official di YouTube. Oke, kawan-kawan semua, jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Channel YouTube kita nanti akan kita pasang di sini, bisa kawan-kawan lihat semua. Jangan lupa di subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya supaya kita dan tim semakin semangat untuk membuat podcast yang lebih menarik ke depannya. Dan kita berharap podcast yang kita bisa hadirkan itu bermanfaat bagi masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia umumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.